Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Sulih dan Suliah semua. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga dan selalu saya harapkan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat, selalu ceria, selalu bahagia, dan tentunya saya harapkan Ananda Sulih dan Suliah semua termasuk semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari hari ke harinya dalam setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ananda solih dan solihah semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita ya bersama Ustaz Damuri dalam pembelajaran 5 subtema 2 tema 3 ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran seperti biasa, tidak pernah kita lupakan, tidak pernah kita tinggalkan, selalu kita laksanakan, yaitu berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama, tengadahkan tangannya ya, khusyukkan hatinya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Ananda soleh dan solehah semua dengan doa yang kita panjatkan tadi ya, Allah cerahkan pikiran kita, Allah tenangkan hati kita untuk melaksanakan pembelajaran dan bisa menangkap pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Baiklah Ananda soleh dan solehah semua ya, kita sekarang masuk kepada tujuan dan fokus pembelajaran kita hari ini. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada pembelajaran IPS, SBDP, dan juga matematika ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita lihat poin 1. Dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Poin 3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Poin 5. Setelah mencermati langkah-langkah melakukan penaksiran, siswa mampu menjelaskan konsep penaksiran, operasi penjumlahan dan pengurangan desimal dengan tepat ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah Ananda soleh dan solehah semua, apakah Ananda semua tahu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Sekarang ayo kita lihat gambar yang muncul berikut ini. Ya, di sana ada gambar ayam, ada gambar bebek, ada kucing, ada ikan, ya. Nah, mereka itu karakteristik tempat hidupnya itu masing-masing berbeda, ya. Masing-masing berbeda. Seperti ayam, misalnya ayam biasanya tinggal di lingkungan yang kering, ya. Kemudian bebek tempatnya biasanya sering basah-basahan, sering berenang kalau bebek ya. Kemudian kucing itu biasanya tempat hidupnya sering berbaur dengan manusia. Kemudian ikan pasti di air ya. Nah, karakteristik tempat hidup makhluk hidup itu semuanya semuanya berbeda ya. Nggak sama semuanya. Jadi ayam nggak sama-sama bebek, kemudian kucing sama ikan beda itu ya. Jadi hewan itu juga merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita ya. Nah, begitulah mengenai karakteristik hidup hewan-hewan. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa ya setiap makhluk hidup itu mempunyai keistimewaannya masing-masing ya. Tempat hidupnya juga, makanannya juga begitu ya. Ananda soleh dan solehah semua, apakah Ananda tahu bahwa
Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya, begitu ya. Jadi karakteristik tempat hidup itu memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri khusus hewan ya yang tinggal di tempat tersebut. Nah, yuk sekarang kita lihat ya hewan-hewan yang ada di bukunya di halaman 79 sampai 80. Di sana ada hewan cicak, kemudian ada kelelawar dan juga bunglon. Nah, coba kita lihat contohnya cicak. Karakteristiknya seperti apa? Jadi, apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Ya, nah begitu karakteristik dari hewan cicak. Yang lain juga ada kelelawar dan bunglon di bukunya. Ya. Nah, kondisi dan karakteristik hidup karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ya, nah hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Ya, nah dari gambar mozaik pada pembelajaran sebelumnya itu Anandas memiliki tugas itu membuat mozaik dari sketsa hewan atau tumbuhan. Ya, kalau di bukunya contohnya adalah mozaik yang terbuat dari sketsa burung. Gitu ya, Ananda Soli dan Soliha semua. Ananda Soli dan Soliha. Ya, setelah membuat sebuah karya, tentu karya yang dibuat itu harus memiliki penilaian, harus memiliki penghargaan ya. Nah, penghargaan yang disebut itu adalah apresiasi seni ya. Jadi apresiasi seni ya, mozaik yang sudah dibuat itu harus diapresiasi, dihargai, diberi penilaian ya. Jadi apresiasi karya seni mozaik itu adalah penilaian karya mozaik dengan poin-poin nilai yang telah ditentukan ya, misalnya kerapiannya, kemudian keindahannya ya, misalnya tambahan-tambahan aksesorisnya apa ya. Nah, itu ada poin-poin yang dinilai ya. Nah, itu masuk ke dalam apresiasi karya seni mozaik. Begitu ya, Nanda Soli dan Soliha semua. Nah, sekarang Nanda Soli dan Soliha semua, hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Nah, coba taksir berat hewan berikut. Nah, kita sekarang masuk kepada materi penaksiran. Yuk, sekarang kita lihat pada gambar yang muncul. Nah, di sana ada gambar ikan. Gambar ikan, kemudian udang, dan ada apa ini? Ayam. Ikan, udang, dan daging ayam ya. Ikan, udang, dan daging ayam. A-nya ikan, B-nya udang, C-nya daging ayam ya. Nah, kita akan mempelajari tentang materi penaksiran. Bagaimana melakukan penaksiran pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal ya. Mari kita simak video penjelasannya bersama-sama berikut ini. Baiklah Nanda Soli dan Soliha semua, sekarang saya akan menjelaskan kepada Nanda semua bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pecahan desimal ya. Pecahan desimal tentu kita sama-sama tahu itu adalah pecahan yang memiliki tanda koma pada angkanya seperti ini ya. 0,00, 0,05, 0,10, 0,15 itu namanya pecahan desimal ya. Nah, di sini kita akan melakukan bagaimana pengoperasian pecahan desimal
baik itu penjumlahannya maupun pengurangannya. Nah, dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, ada 3 angka acuan, ada 3 angka desimal acuan yang kita gunakan, yaitu pecahan 0,25, 0,50 dan juga 0,75 ya. Nanti angka yang ditunjukkan itu kira-kira mendekati angka yang mana dari ketiga angka acuan ini ya. Kita langsung saja masuk contohnya misalnya ya. Untuk di halaman 83 di buku Ananda Suli dan Sulia semua boleh dibuka. Itu ada gambar apa namanya? Ikan, udang dan daging ayam ya. Nah, untuk daging ikan, untuk ikan itu katanya beratnya itu 2,3 kg. Ya. Nah, kalau kita taksirkan ini kira-kira berapa? Kemudian 0,64 apa itu 64 udang ya. Udang, kemudian satunya lagi 1,7 kg ya. Nah, ini kalau ditaksirkan kira-kira berapa? Yuk kita cek sama-sama ya. Nah, caranya itu kita lihat angka acuan yang ini ya. Nah, 3 angka desimal acuan yang ada di atas. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, 2,3 ya. Kita lihat 2,3 kira-kira mendekati acuan desimal yang mana. Nah, yuk kita lihat sekarang. 2,3. Ini ya kalau Ananda semua Anda tahu, ini anggap di depannya ini 0 dulu ya, biar enak anggap depannya ini 0. Kira-kira ini mendekatinya kemana? Oke. Nah, yuk sekarang kita lihat di sini 2,3 anggap 0,3. Nah, 0,3 maksudnya 0,30 ya. 0,30 cuma nolnya tidak ditulis di sini. Kita lihat 0,3 di mana? Nah, ini dia 0,3. Rupanya dia mendekati ke mendekati 0,25 ya. Nah, jadi penaksirannya karena tadi dianggap 0. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke angka awalnya yaitu 2. Nah, penaksirannya tadi dekat ke desimal yang mana? Rupanya ke desimal 25 ya. Jadi 2,3 kg begitu ya. Kemudian apa namanya? Yang di bawahnya. Nah, kita lihat yang di bawahnya 0,64. Nah, berarti 0,6. Kita lihat 0,6 di mana letaknya? Nah, di sini ya. 0,60 ya. 65 ini 64 berarti dia pas sebelum 65. Berarti sekitaran di sini tempatnya ya. Nah, ini kita anggap hampir mendekati 65. Sekarang kita lihat dia lebih mendekatinya ke 075 atau ke 050. Kita lihat di sini kita lihat loncatnya berapa kali? 1 2 ya. 1 2. Kemudian kalau ke 50 kita lihat loncatnya berapa kali? 1 2 3. Berarti dia lebih besar. Berarti angkanya naik ya. Berarti dia lebih dekat ke 075. Jadi taksiran untuk 0,64 itu adalah 0,75 kg ya. Kemudian 1,7 lihat ya, 1,7 satunya kita anggap 0 dulu. Jadi 0,7. Kita cari 0,7 di mana? Nah, rupanya di sini ya. Nah, di sini dia. Nah, ini mendekatinya udah jelas ya, pasti mendekati ke 075 daripada ke 050-nya terlalu jauh. Jadi 0,70 dekat ke 075. Jadi kita lihat di depannya tetap 1, angka belakangnya tambahkan 175 ya. Nah, begini ya. Kalau seandainya nanti dimintakan untuk menjumlahkan ya, jangan lupa untuk penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan pecahan itu komanya harus jajar. Contohnya seperti ini. Nah, ya misalnya kita ingin menjumlahkan 2,25 dengan 0,75. Tanda komanya harus jajar ya. Ini misalnya 2,25. Mau kita jumlahkan dengan 0,75, 0,75. Komanya harus jajar. Ya, komanya harus jajar. Nah, baru bisa kita jumlahkan. Nah, baru 5 tambah 5 0, simpan 1, 2 0 lagi 10 ya. Nah, tambah satunya pindahkan ke atas, simpan 1 tambah 2 3, 3 tambah 0 3. Nah, berarti ini penaksiran penjumlahannya ya. Misalnya untuk contoh yang lain ya. Untuk contoh yang lain misalnya mau menjumlahkan langsung ya.
Ini kita hapus dulu ya. Menjumlahkan pecahan yang angka di belakang komanya beda. Contohnya seperti misalnya kita langsung mau menjumlahkan 0,64 dengan 1,7. Nah, ini yang harus diperhatikan, 1,7. Ya. Tanda komanya harus jajar. 4-nya tidak ada teman, memang tidak ada teman, karena yang harus ditemani itu adalah tanda komanya sendiri, ya. Yang harus ditemani itu adalah tanda komanya harus jajar. Jadi ini penjumlahan gimana? 4-nya langsung turun. Ya. Kemudian 6. Ini 6 langsung ditambahkan dengan 7. 6 tambah 7 berapa? 13. 3. Satunya simpan. 1 tambah 0 tambah 1 2. Jadi jumlahnya 2,34. Ya begitu ya untuk penjumlahan pecahan desimal. Ingat, komanya harus jajar. Pengurangannya bagaimana? Sama juga. Komanya harus sejajar. Untuk penaksirannya perhatikan 3 acuan dasar. Ya, perhatikan 3 pecahan acuan dasar. Begitu ya untuk penjelasan bagaimana melakukan penaksiran pecahan desimal dengan memperhatikan 3 angka desimal acuan. Iya, begitulah cara melakukan operasi penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan desimal ya. Nah, sekarang Ananda Suri dan Suliha semua, mari kita simpulkan bersama pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bersama-sama. Ayo kita lihat simpulannya. 1. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 2. Apresiasi karya seni mozaik adalah penilaian karya mozaik dengan poin-poin nilai yang telah ditentukan. 3. Penaksiran operasi pecahan desimal dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan dengan rentang nilai 0 sampai 1. Itulah kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini ya. Semoga Ananda dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Kemudian Ananda Suri dan Surya semua, untuk pembelajaran kita selanjutnya di pembelajaran ke-6 kita akan mempelajari tentang melaporkan hasil wawancara, bermain lompat katak, dan mendiskusikan hak dan kewajiban. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita di pembelajaran 6 selanjutnya. Silakan Ananda membaca dulu materi yang ada di pembelajaran 6 sebelum memasuki materi pada materi kita di esok hari. Baiklah, kita masuk kepada penghujung pertemuan kita hari ini. Ayo, mari kita tutup sama-sama pembelajaran kita dengan melafazkan doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.